Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Dery Nugraha dari SDN 4 Karangsambung, Kota Tasikmalaya. Calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di acara sesi 2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Kelompok pertama kita satu Dery, yang kedua Ibu Gina. Nanti Ibu Gina yang akan mempresentasikan dari kelompok kami, dan untuk sesi tanya jawab akan dijawab nanti dengan Pak Dery. Silahkan kepada Ibu Gina untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semuanya, Ibu, Bapak, guru yang hebat. Saya di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, sama kolaboratif. Ada 5 yang harus kita ketahui tentang nilai-nilai guru penggerak. Selanjutnya, Selanjutnya, tugas utama guru penggerak yaitu 1. Guru penggerak menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Yang kedua, guru penggerak menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain, pengembang pembelajaran. Yang ketiga, guru penggerak bersama orang tua dan warga sekolah mendorong peningkatan kepemimpinan dan karakter murid di sekolah. Next, Bapak. Peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktis. Yang ketiga, menjadi coach untuk guru lain. Yang keempat, mendorong kolaboratif. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai-nilai yang kami kembangkan yaitu berpihak pada murid. 1. Mengenal kemampuan dan perkembangan murid di kelas. 2. Melakukan pengembangan diri dalam bidang teknologi dan mengikuti kompetisi yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang menarik agar peserta didik tidak mudah jenuh, bosan dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang kelima, memotivasi murid untuk lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran. Strategi yang kami terapkan yaitu kolaborasi dengan komunitas belajar sebagai upaya dalam meningkatkan keberpihakan guru kepada murid dalam peningkatan kualitas belajar ke depan. Ini adalah salah satu kombel di hari Rabu di SMP 1 Tasikmalaya. Salah satunya yang akan diperlihatkan ya. Dari suara kan? Ini adalah salah satunya ya. Kombel belajar di setiap hari Rabu di SMP 1 Tasikmalaya. Mungkin diklik itu di atas sih. Untuk yang tanda play yang 2.02. Iya, selanjutnya. Kayak dia bilang. Kayak suaraannya Bapak. Ya, ada. Kayak suaraan. Dan selanjutnya
Strategi yang kami terapkan yaitu berkolaborasi dengan orang tua, bagian dari inovasi kami sebagai upaya meningkatkan keberpihakan guru terhadap murid dalam meningkatkan potensi murid. Ini adalah salah satunya foto-foto dokumentasi dari kelompok kami. Dan sebelum dan strategi yang kami terapkan, sebelum dan sesudah proses pembelajaran di kelas, kami senantiasa berkonsultasi dengan rekan sejawat dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus strategi yang kami terapkan yaitu dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, kami memberikan keleluasaan kepada para siswa dalam berpendapat. Ini adalah foto-foto atau dokumentasi yang kami berikan di kelompok satu ini. Strategi yang kami kelompok kami merancang satu kegiatan yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yakni pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Latar belakangnya yaitu dalam nilai guru penggerak, guru harus bisa menciptakan media pembelajaran inovatif yaitu berpihak pada murid. Terus pembelajaran yang dilakukan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang membawa dampak positif untuk meningkatkan kreativitas belajar murid. Rencana kegiatannya, perencanaan penggunaan media, identifikasi kebutuhan dan karakteristik murid, perumusannya membantu dan memudahkan murid mencapai tujuan pembelajaran, memilih dan merancang media pembelajarannya yaitu murid harus dilibatkan dalam pemanfaatan media pembelajaran, melakukan evaluasinya, memeriksa apakah tujuan pembelajaran dengan menggunakan media telah tercapai. Manfaatnya akan tercipta media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid sehingga mereka menjadi aktif dan kreatif. Yang kedua, guru penggerak senantiasa memperhatikan kebutuhan murid akan berdampak pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, murid akan termotivasi untuk belajar dan punya kemampuan untuk menggali dirinya sendiri sehingga mereka bisa lebih percaya diri dengan bakat yang dimilikinya. Kesimpulannya yaitu guru yang hebat dapat mengembangkan nilai-nilai dan perannya sebagai guru karena guru mempunyai peran yang dominan dalam pembelajaran. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain dan pemimpin bagi guru lainnya. Dengan kolaborasi di komunitas belajar dengan orang tua dan warga sekolah, serta perencanaan model pembelajaran yang berpihak pada murid, diharapkan siswa lebih aktif dalam berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan komunitas, keterampilan sosial dan emosional. Saja Bu. Sudah, Bu? Sudah? Sudah ya? Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Saya akan diserahkan lagi ke Ibu Santi. Baik, terima kasih Ibu Gina yang telah mempresentasikan nilai-nilai guru penggerak di kelompok 1. Selanjutnya, silakan bagi kelompok yang lain, yaitu yang kedua untuk acara sesi tanya jawab. Yang pertama mungkin silakan kepada Bapak Puji. Cek, selesai ada Bu? Ada. Silakan Pak Puji. Mungkin izin mau bertanya ya Bu ya. Kalau misalkan pemahaman saya sih di sini kemarin kan kita membahas satu kegiatan yang mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki rekan kelompok. Jadi mungkin pemahaman kelompok kami nilai itu dibuatkan dalam satu kegiatan. Nah di sini apakah ataupun berbeda gitu? Kebetulan kelompok kami bentuknya seperti itu. Jika ada kesalahan mungkin di kelompok kami pemahamannya seperti apa? Itu mungkin Bapak Ibu ditanggapi. Terima kasih Pak Puji atas pertanyaannya.
Silahkan kepada Bapak Dery untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Puji. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau yang tadi disampaikan sama Pak Puji, kalau konsepan kami, pemahaman kami di sini adalah kami memberikan gambaran terlebih dahulu hal ini yang sudah dan yang sedang kami kerjakan. Nah, ke depan kita merencanakan perencanaan itu. Nah ini, jadi ke depan ketika misalkan kemarin kan pemahaman yang kami ini merencanakan kegiatan di mana tampil ya ini, mohon izin tampil Bu. Tampil. Jadi di sini kami setelah menyampaikan hari ini kegiatannya akan berkolaborasi dengan pihak orang tua, kolaborasi dengan warga sekolah dan pihak-pihak terkait termasuk gerakan sejawat. Ke depan kita ada rencana kegiatan, jadi tertuang dalam perencanaan ini. Pertama misalkan perencanaan penggunaan media. Dalam hal ini kami berencana mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik muridnya. Poin-poinnya bisa dilihat di sana, ada perumusan, memilih dan pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi. Itu kan konsep pemahaman dari kami. Itu mungkin Pak. Nanti bisa ada yang menambahkan yang lain atau memberikan itu menurut pemahaman dari kelompok. Terima kasih Pak Puji. Iya, terima kasih Pak Puji. Itu Pak Puji dari kelompok berapa ya? Kelompok 3. Kelompok 3. Baik, silahkan untuk kelompok 3 sudah selesai sesi pertanyaannya. Silahkan bagi kelompok lain yang mau bertanya dari kelompok 2. Ibu Dina, boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya melihat salah satu nilai dari guru penggerak itu adalah berpihak pada murid ya. Iya. Pertanyaan saya, dengan adanya berbagai macam regulasi dan kebijakan yang diberikan pemerintah kepada kita sebagai seorang guru ya, menuntut guru untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya ya. Nah, saya pernah ketika membagikan rapot, saya pernah diprotes oleh orang tua siswa. Protesnya bukan ke saya, tapi ke semuanya. Melayangkan pertanyaan seperti ini. Ibu, mengapa guru-guru itu jarang sekali masuk? Karena ada pelatihan, misalnya kita kan dihadapkan dengan berbagai macam workshop ya, apalagi misalnya sekolah saya adalah sekolah penggerak yang dihadapkan dengan berbagai workshop atau dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai guru bisa mengimplementasikan berpihak pada murid tersebut dengan regulasi yang diberikan pemerintah kepada kita, yang kita ketahui lah sekarang kan kita harus aktif DPMM, harus mengikuti berbagai pelatihan dan itu kan sangat menyita waktu. Terima kasih Ibu Dina atas pertanyaannya. Ibu Dina dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Iya, silakan Bapak Dery untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dina. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bu Dina sangat menarik dan sangat ini update sekali hari ini, di mana kita guru dituntut bukan ditekan ya, kita dituntut dari berbagai sudut, dari 4 arah mata angin, dari regulasi pemerintah hari ini, kemudian dari rekan sejawat, dari anak, termasuk dari orang tua. Nah, kenapa tadi kita memunculkan hari ini kita berkomunikasi dengan orang tua? Karena, disinilah kita menyampaikan regulasi hari ini di dalam pendidikan di Indonesia disampaikan waktu komunikasi dengan orang tua. Nah, ketika orang tua sudah mulai paham dengan kondisi sekolah hari ini, kami berharap bahwa orang tua memahami dengan kondisi seperti ini, karena kita tidak bisa
tidak bisa lepas dari yang namanya regulasi seorang guru. Kita dituntut administrasi, kehadiran, kemudian metode pembelajaran kita harus persiapkan. Setelah selesai mengajar, kita harus mengevaluasi diri kita sendiri dengan metode refleksi. Meskipun tadi saya setuju dengan pernyataan Pak Fasil bahwa ada refleksi diri sendiri sebelum berefleksi dengan orang lain atau dengan teman sejawat. Nah, mungkin ya, kenapa jawabannya saya berharapannya mungkin dengan metode kolaborasi dengan warga sekolah, kolaborasi dengan orang tua. Nah, harapan-harapan tadi ataupun harapan kecemasan dari orang tua ketika mungkin guru sering meninggalkan kasus PDM atau sering meninggalkan tugas, kita mencoba di sana. Termasuk kan di sini juga dalam rencana kegiatan ke depan kelompok kami memilih dan merancang media pembelajaran. Murid harus dilibatkan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Nah, toh ketika kita sudah ada perencanaan dari awal, misalkan, oh ternyata kan ada regulasi misalnya jam tertentu, hari tertentu ada kegiatan bersifat pertemuan-pertemuan. Ketika direncanakan dari awal, kita minimal bisa meminimalisir untuk meninggalkan ruangan kelas gitu. Jadi ya, termasuk mungkin di sini ketika orang tua di awal tahun pembelajaran diundang ataupun di akhir tahun diberikan informasi, diharapkan bisa meminimalisir itu. Yang kedua, biasanya orang tua itu kan dalam hal KKM. Kemarin ketika kurikulum Merdeka ataupun sebelumnya kurikulum 2013